Misalkan kita simak silsilah-silsilah dari Habib yang sangat terkenal di Indonesia. Misalkan Habib Bahar bin Smith itu adalah keturunan Nabi ke-37, walaupun beliau juga sempat mengaku bahwa keturunan ke-29. Tapi ternyata dalam Rabitah Alawiyah itu diakui sebagai Habib ke-37. Kemudian Habib Ja'far itu keturunan ke-38, Habib Rizik Syihab itu keturunan ke-39, kemudian Habib Lutfi itu keturunan ke-38 dan lain sebagainya. Ya kebanyakan ada dalam rentang 36, 37, 38, 39 gitu ya. Nah, ini misalkan kita ambil contoh bahwa Habib Rizik Syihab itu diambil dari Fatimah, punya anak namanya Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far Shadiq, kemudian Ali Uraidi, kemudian Muhammad An-Naqib, kemudian Isa Arumi, kemudian Ahmad Al-Muhajir, kemudian Ubaidillah, kemudian Alwi Alawin dan seterusnya sampai ke 38-nya itu adalah Habib Rizik Syihab. Nah, dari situ itu ada masalah menurut Pak Imaduddin Usman yang tadi itu. Apa masalahnya? Sejak silsilah ke-10, yaitu Ubaidillah sampai ke bawah-bawahnya, itu tidak pernah tercatat dalam silsilah, dalam kitab-kitab silsilah di zaman dulu. Gak pernah ada. Yang ada yang mencantumkan Ubaidillah sebagai leluhurnya Habib Rizik dan lain sebagainya, sampai sekarang, itu baru ada silsilahnya itu tahun 1900-an, tahun 1800-an. Adalah yang mungkin tahun 1700-an. Ke belakangnya itu tidak pernah ada nama yang namanya Ubaidillah itu. Jadi, bahkan di abad ke-5 Hijriah atau sekitar tahun 1100 Masehi itu ada seorang ulama namanya adalah Fakhrur Razi yang kemudian menulis silsilah kenabian, silsilah keturunan Nabi dan menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Punya anaknya itu adalah Muhammad, kemudian Ali, kemudian Husain. 3 itu saja dan tidak ada lagi yang namanya Ubaidillah. Dan karena itu maka Ubaidillah ini adalah anak dari siapa? Ini tidak pernah tertera dalam risalah, dalam kitab-kitab silsilah manapun dalam sejarah. Dan baru nongol itu tahun 1700-an, tahun 1800-an. Dan kemudian diklaim sama habaib-habaib zaman sekarang. Artinya ini sanadnya terputus. Jadi kalau misalkan kita ngambil verifikasi hadis yang standar seperti yang digunakan oleh Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud dan sebagainya, maka ini sanad ini telah terputus dari zaman Ar-Razi, Fakhrur Razi itu sampai tahun 1800-an. Berarti sekitar 700-800 tahunan kosong, hilang, tidak ada, tiba-tiba muncul ada nama itu masuk ke dalam silsilah kenabian gitu. Nah, maka di sini masalahnya double, kecacatannya itu adalah ganda. Kenapa? Yang pertama itu adalah bahwa Ubaidillah, nama Ubaidillah itu tidak pernah tercatat dalam kitab silsilah manapun sebelum tahun 1700-an, sebelum tahun 1800-an. Itu yang pertama, tidak tercatat, sanadnya putus. Yang kedua, justru malah kitab abad ke-5 Hijriah atau tahun 1000-an Masehi, 1100-an Masehi justru menyangkal ada namanya Ubaidillah karena Ahmad bin Isa itu punya anak yaitu Ali, Muhammad dan Husain. Tidak ada yang namanya Ubaidillah. Nah, karena itu maka silsilah Habib Rizik dan sebagainya sampai ke atas sampai ke Ubaidillah ini terhenti di situ. Jadi kemungkinannya memang kemungkinannya itu bahwa di situ tidak ada yang namanya Ubaidillah dan karena itu tidak ada keturunan Habib-Habib yang sekarang itu adalah keturunan dari Ahmad bin Isa sebagai keturunan dari Nabi. Itu yang dipermasalahkan oleh Pak Imaduddin Usman. Lantas kalau kita sekarang menerima pernyataan dari Imaduddin ini, kesimpulannya, maka kita tidak mungkin menerima habaib-habaib yang ada di Indonesia karena mereka semua itu tidak memiliki garis keturunan yang sah yang diterima dalam garis sanad. Begitu. Itu masalah yang pertama.